Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berhenti mensyukuri semua karunia nikmatnya, khususnya nikmat ber-Al-Quran. Membacanya, mentadaburinya, memahami ayat-ayatnya. Insya Allah semuanya dalam rangka meningkatkan iman kita, takwa kita, dan investasi akhirat kita. Semuanya insya Allah akan menjadi catatan untuk kemuliaan, untuk kebaikan, dan kebahagiaan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 sampai dengan ayat 176. Kita awali dari ayat 157. Ayat ini berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti dan diteladani oleh umatnya. Orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu seorang Nabi yang ummi. La yaktubu, la yakra'u, wa la yahsubu. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan tidak bisa menghitung. Itulah makna al-ummi. Umatnya disebut dengan ummiyin, yaitu masyarakat Arab dahulu yang memang belum mendapatkan ilmu pengetahuan, belum berilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, di antaranya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah dalam waktu yang tidak cukup lama. Akhirnya masyarakat Arab saat itu menjadi masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang berilmu pengetahuan. Kisah ini, gambaran ini adalah gambaran dahulu. Allah menghendaki nabinya adalah al-ummi, dengan kriteria yang disebutkan tadi. Karena masyarakat Arab meskipun ummi, tapi mereka mahir di dalam merangkai kata-kata dalam bentuk puisi, dalam bentuk syair. Bahkan ada perlombaan. Ada yang dijalankan oleh masyarakat Arab menjadi sebuah kebiasaan, yaitu perlombaan syair di pasar-pasar yang ada di Arab ketika itu. Nabi yang ummi ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya mereka dapatkan tercatat di dalam kitab-kitab sebelum ini, yaitu di dalam Taurat dan di dalam Injil. Ayat sebelumnya berbicara tentang kaum Bani Israel. Secara korelasi, munasabah, mereka juga mendapatkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercantum, termaktub, tertulis di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Dan berikutnya umat Nabi Isa alaihi salam juga mendapatkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Injil.
Apa yang disampaikan oleh Allah tentang nabinya yang ummi tersebut, ya'muruhum bil ma'ruf, senantiasa menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, melarang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ma'ruf maksudnya adalah semua kebaikan-kebaikan yang bersifat umum. Apakah hablum minallah, terlebih lagi hablum minan nas. Semua yang dipandang baik oleh Allah, dipandang baik oleh Rasulullah, dipandang baik oleh akal sehat manusia, dipandang baik oleh nurani dan hati manusia, itulah kebaikan al-ma'ruf. Sedangkan al-munkar adalah sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dihindari oleh manusia. Bersifat umum juga, semua perbuatan, semua perilaku yang tidak disukai, yang dihindari, yang dibenci, itulah yang disebut dengan al-munkar. Nabi yang ummi ini yaitu Nabi Muhammad, juga Allah sampaikan di ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat, senantiasa menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Halalan thayyiban di berbagai ayat Al-Quran. Halal adalah kriteria yang dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan tuntunan Rasulullah. Sedangkan thayyib adalah dikaitkan dengan kesehatan kita, kemanfaatan. Sesuatu yang halal insya Allah thayyib. Dan kita selalu berusaha. Yang thayyib yang diusahakan oleh manusia juga secara prinsip berstatus halal. Karena kehalalan akan menjadikan segala sesuatunya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nabata min haram fannar aula bihi." Jika seseorang tumbuh dari harta yang haram, dari makanan yang haram, maka nerakalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan yang buruk-buruk, al-khaba'ith, yang jijik, yang tidak baik untuk dikonsumsi. Semua yang buruk-buruk, yang tidak baik untuk kesehatan manusia, itu diharamkan karena untuk kebaikan manusia itu sendiri. Rasulullah amat sangat berkasih sayang kepada umatnya. Karenanya di antara karakteristik sifat Rasul yang disebutkan di ayat 157, beliau senantiasa berusaha membebaskan beban-beban, belenggu-belenggu yang ada pada umatnya. Dalam pandangan para ulama, semua tuntunan dan bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan apa yang dihajatkan oleh manusia dari kebaikan-kebaikan. Tidak ada tuntunannya yang memberatkan, apalagi sampai berisiko. Tidak ada tuntunannya yang memudaratkan. Jika diyakini dengan sebaik-baiknya, semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka meringankan. Dalam semua perintahnya, dalam semua larangannya ada kategori rukhsah, keringanan. Keringanan itu disesuaikan dengan keadaan. Keringanan itu menjadi bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memudahkan, ingin meringankan. Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Tidak ada yang Allah inginkan, yang ditetapkan untuk hamba-hambanya, sesuatu yang menyulitkan, yang menyukarkan. Manusia seringkali menyulitkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri, atau memudaratkan diri sendiri. Kita sebagai umatnya yang mengimani Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat ini, "Falladzina amanu bihi",
orang-orang yang mengimaninya, meyakininya, meyakini kemuliaannya, meyakini keagungannya, mencintai seluruh sunnah-sunnahnya. Wa azzaruhu, kemudian ia berusaha selalu memuliakan, mengagungkan, menolongnya, mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kita semua dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Maka sifat an-nur yang melekat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melekat pada Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul disifati oleh Allah dengan nur, cahaya. Cahaya untuk kehidupan dunia kita, cahaya untuk alam kubur kita, dan cahaya pula nanti pada saat kita berada di padang mahsyar. Mereka yang mengimani, mereka yang memuliakan, menolongnya, mengikutinya, itulah yang Allah sebut al-muflihun, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia tentunya, dan insya Allah di yaumil qiyamah kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum. Wahai semua manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada ilah melainkan Dia yang bersifat maha hidup, yang bersifat menghidupkan. Dan Allah lah yang akan mematikan seluruh makhluk-makhluknya. Maka tidak ada kata lain dengan sifat-sifat yang agung dari Allah tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'aminu billahi wa rasulih. Imanilah Allah. Imanilah pula Rasulnya. Seorang nabi yang ummi, yang siapapun yang mengimaninya, yang mengikuti tuntunannya, maka ia layak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua ayat yang menggambarkan sifat Nabi Muhammad. Perintah Allah untuk kita mengimani, meyakini, mengikuti, menolong, dan selalu berusaha untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, dan di antara kaum Nabi Musa ada umat yang selalu memberi petunjuk atas dasar kebenaran, dan mereka senantiasa berusaha untuk berbuat seadil-adilnya. Manusia dari umat manapun selalu ada yang baik, selain tentunya ada yang tidak mau mengikuti petunjuk nabinya. Allah ingatkan di antara kaum Nabi Musa yang sudah kita bahas di beberapa pembahasan yang dahulu. Mereka yang mengimani dan mengikuti, namun juga mereka yang tidak mengimani dan mendurhakai Nabi Musa alaihi salam. Kedua-duanya adalah menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan nikmat yang sangat banyak kepada kaum Nabi Musa. Disebut di ayat 160. Allah membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing mendapatkan sumber mata air. Dan sumber mata airnya betul-betul Allah anugerahkan dengan cara melalui mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Pukullah tongkat itu wahai Musa. Nabi Musa memukulkan tongkatnya di atas bumi Allah. Kemudian terpancarlah sumber-sumber mata air. Sesuai dengan jumlah mereka 12 kabilah, 12 kelompok, 12 suku. Maka Allah hadirkan untuk masing-masing satu sumber air yang sangat jernih. Inilah nikmat yang tiada taranya. Betapa kita sangat membutuhkan air untuk minum, untuk kehidupan ini, untuk bersuci, untuk membersihkan diri, untuk menjalankan sekian banyak kehidupan-kehidupan.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan awan dan menurunkan kepada mereka al-man was-salwa. Inilah makanan khusus yang Allah turunkan dari langit. Al-man berupa manisan-manisan, makanan yang lezat. Sedangkan as-salwa dikatakan sebagai dari burung yang sangat lezat. Allah khususkan nikmat ini kepada Bani Israel. Ada kaidah yang disebutkan di kalimat ayat terakhir 160. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini adalah kebaikan-kebaikan. Dan ingin kita dibaikan oleh Allah. Ingin kita mendapatkan kebaikan Allah. Allah perintahkan, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Seseorang yang hanya berusaha memakan yang baik-baik, hanya berusaha mencari yang baik-baik, hanya berusaha untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka merekalah yang senantiasa akan dianugerahi kebaikan-kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah hadirkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, Allah perintahkan Bani Israel untuk menuju sebuah negeri yang disebut dengan Baitul Maqdis. Negeri yang Allah berkahi, negeri yang sangat subur. Mereka diselamatkan sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan saat masuk ke negeri itu, dari Mesir mereka kemudian berpindah karena memang dikejar oleh Fir'aun yang sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Mereka diselamatkan bersama Nabi Musa di sebuah negeri yang sangat Allah berkahi. Allah meminta agar mereka memohon ampun kepada Allah. Masuk pintu negeri itu dengan bersujud dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka diminta oleh Allah untuk mengatakan hittah, yang artinya adalah ighfir lana dzunubana. Selalu mereka diminta mengatakan hittah, ampuni kami ya Allah, ighfir lana ya Allah, ighfir lana dzunubana. Sebagian malah mengganti kata hittah itu dengan hintah. Perbedaannya hanya pada satu huruf. Itulah kekayaan bahasa Arab. Satu huruf punya makna yang kadang-kadang bertentangan. Berbeda dengan apabila huruf itu dihilangkan. Hittah artinya ampuni kami. Tapi hintah dengan tambahan nun artinya adalah gandum. Artinya adalah makanan. Mereka mengganti dengan semena-mena kata yang Allah perintahkan. Padahal memohon ampun adalah kata yang sangat agung, yang sangat Allah cintai. Seseorang yang selalu mengatakan, ampuni kami, Rabbana ghfir lana, Rabbik firli, itu adalah ungkapan permohonan ampun. Allah sangat mengagungkannya. Namun diganti dengan makanan. Maka karena dosa yang mereka lakukan, mengganti ucapan-ucapan Allah yang mulia dengan ucapan-ucapan yang tidak mulia. Allah sampaikan di ayat 162, kami timpakan kepada mereka kesulitan-kesulitan, azab dari langit disebabkan mereka telah berbuat menganiaya diri mereka sendiri. Harusnya mereka mengikuti apa kata Allah, apa kata nabinya, semuanya untuk kebaikan. Ucapan hittah, ighfir lana diganti dengan hintah. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Kisah berikutnya yang ini banyak diriwayatkan dalam berbagai kitab-kitab tafsir. Bani Israel diuji oleh Allah dengan hari Sabtu. Mereka diminta untuk mengkhususkan hari Sabtu itu beribadah. Namun Allah uji mereka di hari Sabtu.
Justru ikan banyak muncul di hari Sabtu. Malah dikatakan di ayat ini, ikan akan terapung-apung di permukaan air, menarik mereka untuk mengambilnya, untuk menjaringnya. Padahal inilah sesungguhnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ahad hingga Jumat, mereka dipersilahkan untuk mencari karunia Allah, bekerja untuk mencari nafkah. Allah meminta satu hari saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah uji mereka yang betul-betul mengikuti Allah, mengikuti nabinya. Mereka tetap akan berusaha menjadikan hari Sabat adalah hari untuk beribadah. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanyakanlah kepada Bani Israel yang mereka tinggalnya benar di dekat dengan laut. Mereka senantiasa berusaha mencari ikan di lautan. Namun dilarang di hari Sabtu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah yang sangat besar. 1 hari untuk Allah, 6 hari sisanya untuk kehidupan manusia. Sungguh Allah maha bijaksana. Kita pun demikian sekarang. 1 hari Allah minta 5 kali sehari minimal yang wajib kita beribadah kepada Allah. Waktu-waktu yang lain silahkan kita mencari rezeki, silahkan kita berkeluarga, silahkan kita berteman, bersahabat, silahkan kita menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Betapa amat sangat maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Di akhir ayat 163, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah Allah menguji manusia untuk mengetahui siapa yang senantiasa yakin dan mengikuti ketentuannya dan siapa pula yang tidak yakin dan kemudian melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 164 berbicara tentang manusia-manusia mulia. Ia senantiasa berusaha menasehati, mengingatkan sahabat-sahabatnya, masyarakatnya, agar kemudian mereka kembali kepada Allah, kembali beribadah, kembali beramal soleh. Dalam momentum hijrah ini, hijrah adalah meninggalkan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Sekelompok orang yang mulia ini Allah abadikan. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian masih tetap mau menasehati, mau mengajak orang-orang yang sulit untuk diajak? Bahkan Allah sebutkan di ayat ini, bisa jadi mereka adalah kaum yang akan dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka yang mulia ini mengatakan, ma'ziratan ila rabbikum. Kami tetap menasehati, mengajak. Kami tetap berdakwah kepada mereka. Karena kami agar punya tanggung jawab di hadapan Allah. Agar ada pertanggungan jawab kami di hadapan Allah. Agar kami dapat mengatakan kepada Allah, kami sudah menjalankan ya Allah. Kami sudah berusaha ya Allah. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala'allahum yattaqun. Dan kami sangat berharap mereka menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu siapa yang mendapat hidayah. Tidak ada yang tahu kapan seseorang mendapat hidayah. Bisa jadi di pertengahan hidupnya. Bahkan mungkin di akhir hidupnya. Yang kemudian Allah tutup dengan husnul khatimah. Karenanya dalam keadaan apapun, melihat apapun, sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga, kita tetap berusaha mengajak, menasihati dengan sebaik-baiknya. Agar kita nanti ketika ditanya oleh Allah, kita dapat menyampaikan ma'zirah, alasan di hadapan Allah. Ya Allah, kami sudah sampaikan, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka melupakan apa yang Allah ingatkan melalui nabi-nabinya, maka Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka. Allah selamatkan mereka dari keburukan-keburukan agar mereka kembali mengingat Allah, mengikuti nabi-nabinya.
Namun kemudian apa yang terjadi ketika kesombongan semakin besar pada mereka? Maka saat itulah, kesombongan itulah yang membuat mereka dijadikan sebagai kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Ada dua pandangan para ulama tafsir. Apakah benar mereka menjadi kera sebagaimana layaknya hewan yang kita sebut dengan kera atau monyet? Namun ada yang mengatakan mereka tidak berubah jasadnya, tidak berubah fisiknya seperti kera, namun sikapnya, namun sifatnya, namun perilakunya seperti kera. Tidak punya rasa malu berbuat salah di hadapan orang banyak. Mayoritas mengatakan benar, Allah jadikan fisik mereka, tubuh mereka seperti kera sebagai balasan, hukuman atas kezaliman, kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hukuman atas kezaliman dan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan di ayat 167. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, sungguh Dia akan mengirim kepada orang-orang yang durhaka azab yang sangat buruk hingga yaumil qiyamah. Kenapa? Karena Allah sari'ul iqab, amat sangat cepat untuk memberikan hukuman. Namun pada masa yang sama, la ghafur rahim, Allah tetap menjanjikan Dia amat sangat maha pengampun, maha penyayang. Berarti semuanya, kata para ulama, tergantung kita manusia. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Semuanya pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan. Namun Allah menyampaikan, jika mereka tidak mau bertobat hingga batas waktunya, ada hukuman yang Allah siapkan. Namun jika mereka bertobat, menjadi lebih baik, terus kemudian memperbaiki diri, beribadah, beramal soleh, Allah pun maha pengampun. Allah juga maha kasih sayang kepada hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi di ayat 160, Allah ingatkan pula tentang keadaan manusia kaum Bani Israel, seperti juga kaum-kaum yang lain. Allah jadikan di antara mereka minhumus solihun, orang-orang soleh, wa minhum duna dzalik, sebagian yang lain tidak soleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal itu kepada kita semuanya? Karena sesungguhnya Allah akan menguji dengan kebaikan-kebaikan atau dengan keburukan-keburukan. Allah menguji manusia kadang-kadang dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan kesenangan. Namun Allah uji pula dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan penyakit. Kedua-duanya untuk menguji siapa yang soleh, siapa yang tidak soleh, siapa yang semakin dekat dengan Allah, siapa yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ujian hanya bentuknya kenikmatan, maka mungkin ya banyak yang tidak lulus. Kalau ujian dalam bentuk kesulitan, bentuk musibah, mungkin banyak juga yang tidak lulus. Ketika manusia diuji dengan kenikmatan, ia lulus. Belum tentu ia lulus diuji dengan kesulitan. Sebaliknya ketika diuji dengan kesulitan, ia lulus. Belum tentu pula ketika diuji dengan kesenangan, ia lulus. Karenanya secara adil, Allah uji semua kita dengan kebaikan, dengan kenikmatan, namun juga dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, agar betul-betul pada akhirnya manusia itu ketika lulus dari ujian kebaikan, kesenangan, kenikmatan, atau dari ujian kesulitan, kesukaran, atau penyakit, semuanya dapat dikategorikan orang-orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa demi masa berlalu, satu generasi berikutnya generasi yang lain, dan begitulah kehidupan ini. Satu orang berakhir kehidupannya, satu keluarga, satu masyarakat pun berakhir. Allah akan gantikan dengan masyarakat, dengan umat yang lain, hingga yaumil qiyamah, ketentuan yang Allah telah tetapkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa satu
generasi menuju generasi berikutnya juga kadang-kadang diwarnai dengan keburukan, diwarnai dengan kejahatan. Yang lebih parah lagi, Allah sebutkan di ayat 169. Setelah mereka yang baik-baik bisa jadi datang manusia-manusia yang kemudian berbuat jahat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebanyak dosa apapun tetap Allah Maha Pengampun. Asalkan mereka betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan. Bertobat dengan meninggalkan keburukan-keburukan. Bukan kemudian bertobat namun kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Allah ingatkan di ayat 169 juga, wadarul akhirah. Sungguh hari akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Perbandingan. Ada kehidupan dunia yang sedang kita jalankan. Dan pasti ada kehidupan akhirat yang akan kita jalankan. Semuanya akan mengalami dua kehidupan. Al-Quran yang menjadi pedoman kita mengingatkan. Kehidupan dunia jika dibandingkan kehidupan akhirat tentu tiada bandingannya dalam berbagai aspek. Keindahannya, kemuliaannya, keagungannya, bahkan waktunya pun akhirat adalah paling mulia, paling baik, paling kekal jika orang-orang meyakini kehidupan akhirat. Dan yang meyakini kehidupan yang paling baik di akhirat adalah mereka yang takwanya masuk ke dalam hatinya, lilladzina yattaqun. Sehingga inilah ikhtiar manusia meyakini hari kiamat, meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Meyakini kehidupan akhirat adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan kitabnya, melaksanakan ibadah di sisi Allah, khususnya sholat. Maka Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan, tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Semua kebaikan dicatat, sekecil apapun. Semua keburukan pun dicatat, sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Perbuatan sekecil apapun dari kebaikan, Allah mengetahui dan mencatatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Keburukan sekecil apapun, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, dan mencatatnya. Kesolehan itu dilihat dari keimanan, dilihat dari amal soleh yang berhasil dijalankan oleh manusia. Ayat 171. Allah mengingatkan kepada Bani Israel ketika mengangkat gunung ke atas mereka. Gunung atau bukit Sinai diangkat di atas mereka dan kemudian awan menaungi mereka. Gunung itu akan jatuh ke atas mereka jika mereka melanggar janji dan melanggar sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji dan apa perintah Allah kepada mereka? Khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah dengan teguh apa yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu kitab Taurat. Dan jadilah kalian orang-orang yang bertakwa dengan mengamalkan semua tuntunan Allah yang ada dalam kitab tersebut. Cara manusia meyakini Allah adalah dengan mengikuti dan berpegang teguh dengan kitab tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang betul-betul sungguh-sungguh menjalankannya akan Allah berikan keselamatan. Sebaliknya jika mereka tidak mau mengikutinya, tentu Allah Subhanahu wa taala amat sangat maha bijaksana terhadap seluruh hamba-hambanya. Ayat 172 berbicara tentang seluruh umat manusia. Bahwa kita sudah berjanji di hadapan Allah. Bahkan sebelum kita lahir. Bahkan ketika kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Inilah yang dikatakan sebagai perjanjian awal manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum
manusia menjadi manusia, masih dalam bentuk calon janin di dalam rahim ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bertanya kepada mereka, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya, apakah aku adalah Tuhanmu wahai calon manusia? Mereka calon janin itu mengatakan, ini tentang yang gaib, tapi kita meyakini begitulah ketentuan Allah kepada calon manusia. Kami bersaksi ya Allah, Engkaulah adalah Tuhan kami. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang janji di awal itu. Tujuannya adalah antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai di hari kiamat manusia melupakan janjinya. Jangan sampai di hari kiamat manusia mengatakan, aku melupakan janjiku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan karena ketika berada di rahim sudah berjanji tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, maka nanti ketika lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dikaitkan dengan hadis untuk mengingatkan betapa manusia seluruhnya diciptakan dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah. Namun begitulah kehidupan dari kehidupan, keadaan demi keadaan, lingkungan, pertemanan, persahabatan, khususnya ada setan yang selalu menggoda dan menjerumuskan manusia. Maka fitrah pun dirusak, maka fitrah pun berubah dari satu waktu ke waktu. Allah mengingatkan di ayat ini, Allah juga ingatkan melalui Rasulnya tentang fitrah kita. Fitrah adalah suci, fitrah adalah bersih, fitrah itu selalu berusaha untuk menjaga kebaikan, berbuat kebaikan. Orang yang berbuat jahat berarti fitrahnya sedang rusak, fitrahnya sedang kotor, maka dibersihkan kembali dengan tazkiyatun nafs, pembersihan diri, dengan zikir, dengan munajat, dengan mohon ampun, dengan beribadah, dengan sujud, dengan beramal soleh, dengan infak, dengan sedekah, dengan semua kebaikan-kebaikannya insya Allah. Tujuan yang kedua di ayat 173, Allah mengingatkan perjanjian manusia seluruhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah agar nanti ketika ia lahir tidak ada alasan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia sudah mengakui dan dia sudah bersaksi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya untuk disembah, untuk diabdi, menjalankan ibadah juga karena janji ini, menjalankan amal soleh juga karena janji ini. Tujuan kedua di ayat 173 agar tidak ada alasan manusia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah merincikan ayat-ayatnya, mengingatkan ayat-ayatnya, menjelaskan ayat-ayatnya dengan sangat gamblang, wala'allahum yarji'un, agar semua manusia segera kembali kepada Allah. Kembali dalam arti kembali kepada tuntunannya, kembali kepada bimbingannya, kembali kepada petunjuknya, kembali beribadah, kembali beramal soleh, kembali mengimani Allah, kembali meninggalkan kemaksiatan, khususnya meninggalkan perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 175 berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, yaitu Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah dan kemudian mengingatkan bahwa setan selalu menggoda manusia agar melepaskan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengikuti setan hingga ia tergoda, menjadilah dia orang-orang yang disesatkan oleh setan.
Peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk seluruh umatnya dalam melaksanakan kebaikan, dalam menjalankan tuntunan iman. Di dalam perjalanannya kita akan digoda oleh setan. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia meskipun tidak kelihatan. Inna syaitana aduwwum mubin. Kenapa disebut musuh yang nyata? Karena pada hakikatnya seluruh perbuatan dosa, maksiat, perbuatan jahat itu berarti manusia tergoda oleh syaitan. Kita selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat ini. Tetapi ada orang yang cenderung kepada dunia dan hanya memperturut nafsunya. Manusia diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran, dengan bimbingannya. Namun ada manusia yang tidak mau mengikutinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguh Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini. Namun pula ada yang dihinakan karena tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Keadaan manusia yang hanya memperturutkan nafsunya, manusia yang hanya mengikuti tuntunan atau ajakan setan, maka Allah ibaratkan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidah. Jika kamu membiarkannya, ia tetap menjulurkan lidah. Na'udzubillah. Ini keburukan anjing. Sifat yang sangat buruk. Allah gambarkan keburukan itu. Manusia yang tidak ikut tuntunan Allah. Manusia yang memilih mengikuti memperturut nafsunya ibarat anjing. Diingatkan tetap saja ia julurkan lidahnya. Dibiarkan tetap menjulurkan lidahnya. Artinya tidak ada gunanya, seolah-olah dalam pandangan Allah manusia yang demikian ini diingatkan pun tidak mau mengikuti. Tidak diingatkan pun tidak akan mau mengikuti. Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Na'udzubillah. Untuk itulah ayat-ayat Al-Quran, petunjuk Allah di dalam Al-Quran, petunjuk Allah yang Allah sampaikan kepada semua nabi-nabinya adalah dalam rangka kita terhindar dari perilaku dan sifat yang buruk. Kita ingin diselamatkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini hingga kita menghadap Allah. Kemudian kita pun sangat ingin, sangat berharap, dan kita sangat bermohon kepada Allah. Allah selamatkan kita semuanya saat nanti hisab, penghitungan Allah. Saat nanti di padang mahsyar yang amat sangat panas. Saat nanti kita ditimbang amal-amal kita. Saat nanti kita melintasi sirat, insya Allah dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Dengan kita mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, semuanya akan berakhir dengan kebaikan-kebaikan di dunia ini dan kebaikan-kebaikan keselamatan di yaumil qiyamah kelak. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW di akhir ayat 176, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Selalu wahai Nabi Muhammad, ceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah bangsa-bangsa terdahulu, agar kemudian banyak berfikir, banyak mengambil pelajaran. Benar, 3/4 Al-Quran isinya adalah kisah, adalah cerita. Cerita itu dalam rangka kita menjadikannya sebagai bahan perenungan, bahan pelajaran yang mengingatkan kita. Jika itu kebaikan-kebaikan, kita ikuti dan kita mendapatkan kebaikan yang sama. Dan jika itu keburukan-keburukan, kita hindari dan tetap kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi dan maha agung. Mudah-mudahan semua tuntunan Allah yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita baca tadi akan menjadi pedoman kita dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik. Kita akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah,
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.